late night lullabies. It's the world falling, no more turtle dove, no more secret love, no help from above. It's the world falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. World is falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. It's the world falling down, 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 falling down, down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Miranda dengan NIM 2215007 Fakultas Tarbiyah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu menuntut ilmu. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu mahasiswi dari SMA Negeri 1 Toboli yang sangat berbakat di bidang akademik. Nah, mungkin kamu bisa perkenalkan kepada teman-teman nama kamu siapa, kamu jurusan apa, dan kelas berapa sekarang. Perkenalkan, nama saya Naimah Trifayani, kelas 11 jurusan IPS. Oke, berarti di sini kamu Naim ya, kamu kelas 11 dan jurusan IPS. Nah, di sini kami akan melakukan diskusi kecil mengenai kesadaran siswa terhadap sikap dan kepribadiannya di sekolah ataupun di kelas. Nanti kakak bisa melontarkan beberapa pertanyaan, boleh? Nah, langsung aja kakak itu ingin bertanya, menurut kamu nih, bagaimana sih cara kamu itu meningkatkan kesadaran bahwa sekolah itu penting bagi kita sebagai seorang anak, sebagai seorang yang sedang menginjak remaja? Menurut kamu bagaimana? Cara saya untuk meningkatkan kesadaran bahwa sekolah itu penting, mengingat bahwa saya memiliki cita-cita yang harus saya raih dan saya gapai. Selain itu juga, sekolah dan belajar adalah tanggung jawab saya sebagai seorang anak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berilmu. Karena ilmu dan pendidikan akan melangkahkan kaki saya ke depannya. Oke, jadi menurut Naim, untuk meningkatkan kesadaran bahwa sekolah itu penting dengan sadar bahwa Naim itu memiliki cita-cita yang ingin Naim gapai. Nah, kalau boleh tahu, kalau teman-teman boleh tahu juga, Naim punya cita-cita untuk apa sih? Jadi apa? Jadi dokter. Oke, jadi Naim punya cita-cita yang sangat luar biasa ya, menjadi seorang dokter. Selain itu, berarti Naim itu menganggap bahwa sekolah itu merupakan tanggung jawab Naim sebagai seorang anak. Oke, bagus sekali. Nah, tadi ada kata-kata mutiara juga ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berilmu. Itu sangat penting ya, soalnya karena berilmu kita juga bisa menghargai orang lain, pendapat orang lain ya Naim. Oke Naim, jadi kakak mau melanjutkan pertanyaan yang kedua nih ya. Jadi kakak tuh penasaran nih, misalnya Naim itu sedang bermain dengan kawan-kawan kelas Naim di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Terus tiba-tiba Naim itu tidak sengaja merusak salah satu fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Kira-kira tindakan apa yang akan Naim ambil? Saya harus bertanggung jawab, apapun itu endingnya, saya harus bertanggung jawab. Karena menurut saya, keberhasilan seorang siswa adalah memiliki rasa tanggung jawab dan sadar dengan kesalahannya. Oh, jadi menurut Naim itu, pendapat Naim itu, salah satu keberhasilan seorang siswa itu dengan memiliki rasa tanggung jawab ya, dan mengakui kesalahannya. Nah, selain itu, tindakan apa lagi yang Naim ambil? Dan saya akan berbicara kepada wali kelas saya untuk meminta maaf atas kesalahan yang saya buat tadi. Jika jalan keluarnya harus mengganti, maka saya akan mengganti fasilitas yang sudah saya rusak tadi. Ya, jadi Naim akan melaporkan ini ke wali kelas terlebih dahulu untuk mengakui bahwa Naim itu sudah merusak salah satu fasilitas ya. Lalu mendengar apa pendapat wali kelas Naim. Nah, tapi menurut kakak, selain wali kelas, Naim juga bisa melaporkannya kepada guru BK, karena ketika kita melakukan kesalahan, Naim pasti memiliki rasa ketakutan ya. Nah, dengan begitu Naim bisa melapor ke guru BK untuk menanyai ini bagaimana sih biar mengatasi permasalahan yang bisa Naim ambil gitu ya. Nah, selain itu kakak juga mau bertanya nih. Nah, misalnya nih ya, ada seorang guru yang mengajar atau seorang guru yang memiliki mata pelajaran, terus tiba-tiba dia itu tidak bisa masuk dan melaporkannya kepada ketua kelas di kelas Naim, bilang kerjakan soal ini, halaman ini, dan bab sekian. Nah, tapi ternyata ketua kelas Naim itu lupa untuk melaporkannya kepada kalian, sehingga kalian satu kelas itu tidak melakukan soal yang sudah diperintahkan oleh wali kelas guru tadi. Nah, menurut Naim itu bagaimana? Tindakan apa yang akan Naim ambil? Mungkin saya akan menegur ketua kelas terlebih dahulu untuk lebih teliti ke depannya. Karena itu sangat merugikan untuk kami semua. Dan mungkin kami akan mendapat hukuman dari guru mata pelajarannya. Tapi saya tidak akan menyalahkan ketua kelas itu, karena mungkin saja dia sedang banyak pikiran atau pekerjaan lainnya, sehingga membuat dia lupa atas tanggung jawabnya.
Oh, jadi Naim akan sedikit menegur ketua kelasnya tadi ya. Iya sih, mau gimana ya? Soalnya kalau kita kayak gitu kita yang dirugikan ya, karena kayak seharusnya kita mengerjakan soal ini, malah kita tidak mengerjakan soal ini. Jadi pasti otomatis kita akan mendapatkan hukuman dari gurunya tadi. Tapi Naim, misalnya nih ketua kelasnya itu ketika kamu tegur dia tidak terima, dia malah marah. Itu bagaimana? Mungkin saya akan berbicara dengan dia sebaik-baiknya. Oh, berarti kamu akan berbicara sebaik-baiknya dengan dia ya, dengan mengatakan kata yang baik dan menegur dia secara baik. Oke. Tapi Naim terima kalau misalnya satu kelas itu kena hukum oleh guru tadi? Terima. Oke, terima ya. Nah, Naim lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih. Kakak ini penasaran, misalnya tuh kan di dalam kelas pasti banyak banget ya teman-teman Naim, berbagai agama, berbagai ras, berbagai suku pastinya kan. Nah, misalnya nih Naim itu sedang melakukan diskusi kecil sama teman-teman kelas Naim di kelas tuh kan. Tapi ada salah satu teman Naim kayak nggak mau mendengarkan pendapat kamu, tidak mau mendengarkan saran kamu, sedangkan kamu tadi sudah mendengarkan dan sudah menerima saran dari dia. Itu tindakan apa yang akan Naim ambil? Saya akan mencoba berbicara dua mata dengan dia, memberitahu bahwa tanggung jawab sebagai seorang siswa adalah menerima pendapat orang lain dan saran dari orang lain. Oke, jadi Naim akan berbicara dua mata ya. Berarti Naim mungkin akan mengajak dia ke tempat yang hanya kalian berdua aja ya. Soalnya kan kalau kita kayak menegur dia di tempat orang rame, itu pasti membuat dia merasa terhina atau dihina gitu ya Naim. Oke, bagus banget. Terus memberitahu bahwa salah satu tanggung jawab siswa tadi dapat menghargai pendapat orang lain. Nih, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Naim. Ini pertanyaan terakhir di mana sering sekali dan sangat banyak terjadi di lingkungan kelas, sekolah, mau di sekolah dimanapun, kota manapun, ini sering sekali terjadi. Nah, di mana baru-baru ini bahkan ada berita yang tersebar, ada anak SD yang sekolah di SLB, rela sekolah di SLB, padahal dia dalam keadaan normal, mental dia tidak terganggu dan keadaan fisik dia juga baik-baik saja. Nah, bagaimana sih Naim cara kamu meningkatkan kesadaran di lingkungan sekolah agar pembulian ini tidak terus terjadi? Mungkin saya mulai dari diri saya sendiri agar pembulian di sekolah itu tidak terjadi lagi. Karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki postur tubuh yang berbeda, memiliki keyakinan yang berbeda. Oke, jadi intinya itu kayak meningkatkan toleransi ya, ya benar sekali. Karena di ranah sekolah itu kayak Naim pasti pernah dong mengalami kayak ada teman Naim yang mungkin kulitnya lebih gelap dan itu mendapatkan ejekan. Mungkin teman-teman itu menganggap itu kayak ejekan, tapi kan kita tidak tahu ya perasaan orang yang sedang kita candain tadi. Jadi dengan meningkatkan toleransi dan dimulai dari diri sendiri. Oke. Sudah di penghujung diskusi kecil saya bersama dengan salah satu mahasiswi dari SMA Negeri 1 Tobali yang kami panggil Naim tadi. Nah, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan kepada Naim. Gimana perasaan Naim ketika sudah dipertanyain seperti itu? Senang. Oke, senang ya. Nah, itulah. Jadi di sini kan kedepannya mungkin Naim bisa meningkatkan kesadaran yang lebih luas lagi untuk bersekolah di ranah pendidikan, di ranah sekolah ya Naim. Nah, sekian itulah yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi dengan saya Miranda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa dari SMK Negeri 1 Toboli yang tentunya berprestasi di bidang akademik dan jurusan. Mungkin kamu bisa memperkenalkan diri kamu kepada teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Erik Prayoga. Saya kelas 12 dari jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Oke, jadi di sini kakak bisa memanggil kamu dengan sebutan Erik ya. Erik dari jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor di kelas 12 menginjak kelas. Nah, di sini saya dan Erik akan melakukan diskusi kecil mengenai kesadaran siswa terhadap sikap dan kepribadian di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Nah, nanti kakak mungkin melontarkan beberapa pertanyaan yang mungkin Erik bisa jawab sebisa mungkin ya. Tapi Erik keberatan tidak ketika kakak melontarkan pertanyaan? Tentu saja tidak keberatan. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini kakak tuh ingin bertanya, di mana seperti yang kita ketahui ya, bahwa pembulian itu sangat sering terjadi di ranah sekolahan, di ranah pendidikan. Bahkan tidak sedikit orang tua, guru mengetahui pembulian itu, namun tidak adanya tindakan dari guru maupun orang tuanya. Bahkan terkadang orang tua itu malah menyuruh anaknya untuk selalu mengalah ketika dia sedang dibully. Nah, seperti yang baru-baru ini berita tersebar di mana salah satu anak SD yang dalam fisik dia normal, keadaan mentalnya pun normal, namun dia harus bersekolah di SLB dikarenakan pembulian yang terjadi di sekolahan dia di salah satu di SD negeri. Jadi di sini kakak itu ingin bertanya, menurut kamu bagaimana sih cara kamu meningkatkan kesadaran kamu untuk mencegah agar pembulian ini tidak terjadi lagi di ranah sekolahan? Nah, jadi menurut saya agar tidak terjadi lagi pembulian di area sekolah dengan meningkatkan kesadaran pada diri kita sendiri dengan tidak membedakan agama, ras ataupun suku
dan kulit pada orang lain. Oke, jadi menurut kamu itu meningkatkan toleransi ya dengan Ya. tidak membedakan kulit, bentuk fisik, agama, ras dan suku. Seperti itu ya? Ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya kan bahwa di sekolah itu tidak hanya satu suku saja yang bersekolah, pasti banyak suku, ras dan agama. Berarti dengan dimulai dari diri sendiri untuk meningkatkan toleransi yang tinggi. Oke. Nah, kakak juga ada pertanyaan lagi. Nah, menurut kamu kedisiplinan itu penting nggak sih diterapkan di sekolahan? Untuk kedisiplinan itu sangat penting sekali diterapkan di rumah sekolah agar untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pada diri kita masing-masing. Seperti misalnya contohnya kalau jam sudah masuk jam 7.15 kita harus datang ke sekolah dengan pukul yang tepat. Tidak boleh ada terlambat sedikit pun. Oke, berarti kedisiplinan itu sangat penting diterapkan di ranah sekolahan. Seperti misalnya kalau masuknya jam 7.15, berarti kita sebelum jam itu kita sudah di sekolahan ya? Ya. Tapi menurut kamu gimana sih kalau ada teman kelas kamu nih yang suka telat-telatan atau datang ke sekolah melebihi jam yang sudah ditentukan oleh sekolahan? Tentunya mereka akan diberikan sanksi hukuman berupa untuk tiket di depan ruang guru oleh guru-guru yang mengawasi tersebut. Tapi kalau dari diri kamu sendiri, kamu setuju nggak sih diterapkannya hukuman itu? Kalau menurut saya sebagai agar dia sadar, Berarti kamu setuju dengan adanya hukuman? ya Kalau misalnya hukuman itu terjadi kepada diri kamu, apakah kamu tidak keberatan untuk menjalaninya? tentu saja saya tidak keberatan karena saya harus mempertanggungjawabkan kedisiplinan saya. Oke, berarti salah satu siswa itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Ya. Nah, kakaknya ada pertanyaan lagi. Seperti yang kita ketahui ya kan, kalau di kelas itu rame, pasti kamu memiliki banyak teman. Nah, pasti di dalam kelas itu pasti banyak juga perbedaan antara ras, suku dan sebagainya ya. Nah, misalnya nih kamu sedang melakukan diskusi kecil terhadap teman-teman di kelas kamu. Nah, ternyata salah satu teman kamu itu memiliki sikap kayak nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak mau mendengarkan saran kamu, sedangkan kamu ini sudah mendengarkan pendapat dan saran dia, tapi dia tidak memberi feedback gitu, nggak mau mendengarkan pendapat kamu. Itu bagaimana menurut kamu? Yang akan kamu lakukan bagaimana? Tentu saja saya akan diam sejenak untuk mendengarkan pendapat dari dia, dan jika sudah selesai dia memberikan pendapat, saya akan memberikan pendapat saya. Jika masih dia tidak mau mendengarkan, saya akan bilang ke dia untuk menghargai pendapat orang lain dan menerima agar pendapatnya itu dapat diterima oleh orang lain juga. Oke, berarti kamu kayak mendengarkan pendapat dia dulu, kamu dengarkan dia dulu, dan kamu baru memberi masukan ya. Ya. Namun jika tetap dia tidak mau mendengarkan kamu, bagaimana? Berarti kamu memberitahu dia ya, memberitahu dia bagaimana caranya menghargai Orang lain. orang lain. Oke. Tapi misalnya nih ketika kamu berbicara dengan dia, kamu memberitahu kamu harus menghargai orang lain, tapi dia tidak terima, itu bagaimana menurut kamu? Ya tentu saja akan untuk diberikan arahan agar dia bisa mendapatkan kesadaran. Oke, berarti dengan cara memberi dia arahan ya ketika dia tidak ingin mendengarkan pendapat teman sekelasnya gitu ya. Ya. Nih, pertanyaan berikutnya itu, misalnya nih kamu kan sedang bermain dengan teman kelas kamu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolahan. Nah, ternyata kamu ini tidak sengaja merusak salah satu fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Nah, itu tindakan apa yang akan kamu ambil? Tentu saja saya akan bertanggung jawab untuk memberitahu kepada pihak sekolah karena saya sudah merusak fasilitas, dan tentu saja saya akan menggantinya. Jadi kamu mengakui kesalahan kamu ke pihak sekolah. Ya. Jika misalnya disuruh ganti, kamu akan ganti. Nah, tapi di sini kakak memiliki usulan nih. Misalnya kamu tidak sengaja merusak suatu fasilitas milik sekolah. Pasti ketika kamu merusak suatu fasilitas, seperti kamu memiliki rasa ketakutan, merasa ketakutan dan merasa bingung harus bagaimana nih. Nah, kakak sarankan jika kamu merasa ketakutan atau bingung untuk mengatasi suatu permasalahan, kamu bisa pergi ke guru BK. Kamu bisa mencurahkannya, beritahu guru BK dan mendengarkan arahan apa yang akan kamu ambil untuk berikutnya ya. Ya. Jadi guru BK itu sangat berperan penting di ranah sekolahan. Nah, ini pertanyaan terakhir dari kakak. Jadi kan setiap hari Senin itu sudah tidak asing ya untuk melakukan upacara bendera nih. Misalnya tuh kamu di barisan kamu nih, tiba-tiba ternyata ada teman kamu yang kayak yang ini nih permen buat kamu. Nah, sedangkan itu sedang terlaksananya upacara bendera. Nah, itu kamu bagaimana? Tentu saja tidak menutup kemungkinan saya akan mengambil permen tersebut, tapi saya tidak akan memakannya pada saat upacara dimulai. Saya akan memakannya jika upacara sudah selesai. Oke, berarti kamu ambil nih permennya. Ya. Kenapa kamu ambil? Ya, untuk dimakan. Oke, jadi permennya kamu ambil, tapi untuk memakannya nanti setelah upacara selesai. Oke,
Tapi kenapa tidak kamu langsung makan saja? Kan itu tidak ada masalah. Bahkan guru juga mungkin tidak akan mengetahui kalau kamu sudah makan permen itu. Karena itu seperti mengganggu kegiatan upacara dan tidak menghormati para pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita. Oke, berarti dengan tidak memakannya di saat upacara berlangsung itu tanda hormat kamu atau tanda menghargai kamu oleh pahlawan kita yang sudah lama gugur. Nah, itulah hasil diskusi kecil saya antara saya dan Erik Prayoga dari siswa SMK Negeri 1 Tobali. Tapi ngomong-ngomong nih, bagaimana nih perasaan kamu setelah kakak wawancarai? Tentu saja saya senang sudah mendapatkan kesempatan kegiatan tersebut. Dan untuk kedepannya saya harap untuk tidak terjadi lagi pembulian di sekolah maupun di luar sana. Semoga dengan wawancara ini mereka yang di luar sana mendapatkan kesadaran masing-masing. Oke, jadi di sini Erik sangat berharap bahwa pembulian itu tidak terjadi kembali ya, terutama di ranah sekolahan, di mana kita ketahui bahwa pembulian itu sangat liar, di mana sekolahannya, di mana kotanya tetap saja terjadi. Bahkan yang bikin kita bingung, kenapa guru tidak bertindak lanjuti, bahkan setelah ditindaklanjuti pun tidak menutup kemungkinan siswa tersebut tetap melakukan pembulian berkali-kali. Oke, terima kasih kepada Erik atas wawancaranya pada hari ini. Maaf telah mengganggu waktunya. Sekian dari saya, Miranda dan Erik Prayoga dari siswa dari SMK Negeri 1 Tobali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.